Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu. Kami akan mempresentasikan turunan kumarin dari Ain Slilaya, frekuensi dan aktivitas antikoagulannya dari mata kuliah fitokimia. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggota kami ada 3. Yang pertama dari saya sendiri, Muhammad Ilham Brilian. 2. Pamela Ademaisa. Dan 3. Septi Widianti. Topik yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini ada 4 topik. Topik yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, metode. Yang ketiga, hasil elusidasi senyawa dan nama senyawa. Dan yang terakhir, cara dan hasil uji aktivitas. Perlu diketahui, turunan kumarin adalah kelas penting dari C6, C3 metabolit tanaman yang menunjukkan berbagai bioaktivitas. Saat ini, sebagian besar agen antikoagulan klinis adalah kumarin, seperti warfarin, ticomarol, dan anecocoumarol. Dan pasien yang memakai obat ini harus dipantau untuk efek samping terhadap reaksi tersebut. Dalam pencarian senyawa antikoagulan, yang aman dan efektif itu dari herbal Cina obat. Prosedur penyaringan pada seluruh tanaman Ainsleya frekuensi dilakukan. Beberapa senyawa telah dilaporkan ditemukan di tanaman ini, termasuk 7 sesquiterpenoid 16-18, 6 glikosida sesquiterpen, dan 2 senyawa fenolik. Di sini kami melaporkan 5 turunan kumarin baru dan 5 turunan kumarin lain yang diketahui terkait secara biogenetik yang diisolasi dari tanaman ini. 2 pasang enantiomer 4 hidroksikumarin tersubstitusi C3 alami. Baru 1 dan 2 berhasil dienantioseparated. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas antikoagulan dari semua isolat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mencari senyawa antikoagulan baru yang sangat efisien dengan toksisitas rendah dari obat herbal Cina pada ekstrak Ainsleya fragrans chem. Metode yang pertama ada bahan. Seluruh tanaman Ainsleya fragrans chem dikumpulkan dari kota Xi'an, Provinsi Hubei, RRC pada tahun 2013 dan diidentifikasi oleh Dr. Jian Pingwang, Kolase Medis Tongji, Universitas Sains dan Teknologi Huazhong. Yang kedua ada cara ekstraksi. Seluruh tanaman Ainsleya fragrans sebanyak 20 kg diresapi dengan etanol 95% pada suhu kamar. Lalu filtrat dipekatkan dalam vakum. Selanjutnya residu dipartisi dengan petroleum ether sebanyak 200 gram, etil asetat sebanyak 120 gram, dan N-butanol 150 gram berurut-urut. Bagian petroleum ether dikenakan kromatografi kolom di atas silika gel dielusi dengan gradien petroleum aseton untuk menghasilkan 5 fraksi, yaitu fraksi A sampai E. Dengan fraksi B dipisahkan menjadi 3 subfraksi, yaitu ada fraksi B1, B2, dan B3. Ada cara isolasi atau fraksinasi. Bagian etil asetat dilakukan kromatografi kolom di atas silika gel yang dielusi dengan sistem gradien klorometana metanol dengan perbandingan klorometana 100:1 dan perbandingan metanol 1:100 untuk menghasilkan 5 fraksi F sampai J. Fraksi F dipisahkan menjadi 3 subfraksi, yaitu F1A, F1B, dan F1C dengan Sepadex LH20 menggunakan metanol.
Fraksi F1B juga dipisahkan menjadi dua subfraksi, yaitu F1BA dan F1BB dengan silika gel menggunakan sistem metanol klorometana dengan perbandingan 40:1 dan 30:1. Senyawa 7 sebanyak 4 mg dipisahkan dari fraksi F1BA pada silika gel menggunakan sistem metanol klorometana dengan perbandingan 30:1 dan 20:1. Demikian pula senyawa 3 sebanyak 11,3 mg dan senyawa 4 sebanyak 25,6 mg dipisahkan dari fraksi G. Senyawa 2 sebanyak 19 mg dipisahkan dari fraksi H pada silika gel menggunakan sistem metanol klorometana dengan perbandingan 20:1 dan 10:1. Dan senyawa 2A sebanyak 1,2 mg dan 2B 1,1 mg dipisahkan pada kolom kiral dalam kondisi fase terbalik dengan perbandingan asetonitril dan H2O 40:60 pada 0,5 mili per menit menggunakan detektor UV pada 230 nanometer. Waktu retensi relatif masing-masing adalah 20,8 menit dan 24,9 menit. Bagian N-butanol dipisahkan menggunakan kolom silika gel yang dielusi dengan gradien klorometana metanol untuk menghasilkan 4 fraksi untuk memperoleh senyawa 7 sebanyak 22 mg dan senyawa 8 sebanyak 180 mg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil dari penelitian. Hasil penyelidikan fitokimia tanaman ini menghasilkan 5 turunan kumarin baru, termasuk sepasang enantiomer 4 hidroksikumarin alami, sepasang enantiomer kumarin dengan kerangka karbon polisiklik pirano yang langka, dan turunan 7 hidroksikumarin bersama dengan 5 senyawa terkait biogenetik yang diketahui. Enantiomer separation 1 dan 2 dihasilkan secara optik murni, senyawa 1A, 1B, 2A, dan 2B. Konfigurasi absolut dari senyawa baru dikonfirmasi oleh analisis difraksi sinar X kristal tunggal. Selain itu, kami mengevaluasi aktivitas antikoagulan semua isolat melalui waktu tromboplastin parsial teraktivasi, waktu trombin dan waktu protrombin in vitro dan in vivo. Sebagai catatan, senyawa menunjukkan aktivitas antikoagulan yang kuat dan tidak ada toksisitas hati atau ginjal yang signifikan, yang dapat membuatnya menjadi agen yang menjanjikan untuk praklinis lebih lanjut evaluasi untuk mencegah pembekuan darah abnormal. Selanjutnya terkait hasil elusida senyawa dan nama senyawanya. Yang pertama, bagian 5-metilkumarin dan rantai samping isoprena dihubungkan pada C3 seperti yang ditunjukkan oleh korelasi HMBC dari H11 ke C3 atau C4 dan H3 sampai 20 hingga C3 atau C11. Semua sinyal ini menunjukkan bahwa satu adalah 5-metilkumarin tersubstitusi C3. Yang kedua, struktur dari 1A dan 1B ditugaskan dan diberi nama ansliasin A1 dan ansliasin A2. Yang ketiga, untuk mengkonfirmasi struktur benar dari percobaan difraksi sinar X, kristal tunggal dilakukan yang menunjukkan bahwa kelompok ruang 2 merupakan campuran dari 2 enantiomer. Selanjutnya, berdasarkan sinar X dari 2 dan spektrum 2A, konfigurasi mutlak senyawa 2B dikonfirmasi sebagai 12R, 13R. Akhirnya, struktur 2A dan 2B ditugaskan dan diberi nama ansliasin B1 dan ansliasin B2. Struktur 3 ditugaskan dan diberi nama ansliasin C. Senyawa lain yang ditemukan termasuk xanthotoksin 28 dan kedurioclinin serta nodakenin dan gerberinsid. Cara dan hasil uji aktivitasnya. Yang pertama, uji aktivitas antikoagulan in vitro. Semua senyawa yang diisolasi dari tanaman ini dianalisis aktivitas antikoagulannya dengan memantau waktu tromboplastin parsial teraktivasi APTT,
waktu trombin dan waktu protrombin. Kumarin biasanya mengganggu proses keunggulan intrinsik dengan menghambat siklus konversi vitamin K, tetapi tidak dengan proses ekstrinsik. Konsisten dengan temuan ini, senyawa 4 tanpa 3 hidroksil dan senyawa 5 tanpa 2 isopropil tidak menunjukkan efek antikoagulasi. Namun, senyawa 3 dengan gugus hidroksil pada 3 posisi menunjukkan aktivitas antikoagulan sedang in vitro dengan meningkatkan PT secara signifikan, melebihi skala penuh instrumen. Senyawa lain tidak aktif menurut ketiga parameter ini. Dengan membandingkan struktur senyawa 3, 4, dan 5, disimpulkan bahwa aktivitas antikoagulan berhubungan erat dengan 3 hidroksi dan 2 bagian isopropil. Selanjutnya, senyawa 3 ditemukan mengerahkan aktivitas antikoagulan pada konsentrasi minimum 1 mg per mili. Yang kedua, uji aktivitas antikoagulan in vivo. Untuk memperkirakan dugaan in vivo efikasi, kami melakukan penelitian pada tikus Wistar untuk mengukur aktivitas antikoagulan. Awalnya, dosis dan waktu pengambilan sampel warfarin diuji pada tikus pada 1 mg per kilogram, 0,5 mg per kilogram, dan 0,2 mg per kilogram setelah 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa 3 menunjukkan aktivitas antikoagulan pada miligram per kilogram pada tikus Wistar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.